Oke, yang berikutnya adalah soal pengeluaran. Nah, ini juga sangat penting, bahkan menurut gue lebih penting daripada income atau something yang harus lo kejar duluan dibandingkan income adalah menekan pengeluaran. Kalau pengeluaran lo besar, walaupun income lo besar, lo sama aja kayak lo nyedok air dengan ember yang bolong. Jadi nggak akan dapat juga in the end. Kenapa menurut gue pengeluaran itu adalah sesuatu yang harus lo benerin dulu? Karena sebenarnya pengeluaran itu adalah sesuatu yang sangat bergantung pada diri lo, gak kayak pendapatan. Kalau pendapatan mungkin lo bergantung pada orang lain. Misalkan lo bekerja, ya tergantung sama perusahaan lo mau memberikan lo gaji berapa. Kalau entrepreneur, tergantung customer lo, apakah situasi marketnya lagi baik atau enggak. Kalau investor juga tergantung sebenarnya dengan big fund, dengan smart money yang masuk gitu sebenarnya. Jadi it's gonna be easier kalau lo start dengan mengurangi pengeluaran lo. Gue sendiri cukup strict dengan pengeluaran gue. Gue bisa nekan sampai 20-30% dari pendapatan gue, which is sangat irit ya sebenarnya. Nalin cost lo. Gue sih nyatet di Money Lover ya. Itu ada aplikasi lah di Play Store. Jadi gue tinggal masukin di HP pengeluaran gue berapa hari itu, atau gue sekali setiap pengeluaran gue catet, jadi gue nggak lupa. Dan in the end di setiap tahun bisa dapet reportnya. Tapi kalian juga bisa pakai Excel. So anything that reachable for you, it's gonna help you. Karena ketika kita menjurnal sesuatu, kita akan aware dengan pengeluaran kita. Dan dengan itu mungkin kita bisa lebih irit lagi ya. Tadi gue mention soal 20% sampai 30% dari income gue. Nah, untuk breakdownnya dari total itu, dari total pengeluaran gue begini. Sekitar 20% gue alokasi untuk jajan. Jadi gue jajan untuk 20% itu. Dan 25% untuk asuransi, karena gue ada asuransi dan gue pikir asuransi itu penting. Terus gue ada charity atau orang tua atau gift, itu sekitar 40%. Jadi mostly sebenarnya dari 40% itu. Dan sisanya 10% di transport dan 5% untuk yang lain-lain lah ya. Gue cukup punya privilege karena gue bekerja di rumah, jadi gue bisa sangat irit cost. Dan gue masih tinggal dengan orang tua, dan juga orang tua gue itu masih bisa mensupport dirinya sendiri, dan mereka cukup established lah secara financial. Mereka sudah punya pension fund juga, jadi harusnya gue nggak perlu aware soal itu. Gue cuma perlu aware soal anjing gue ini, anjing gue makan terus. Tapi gue rasa privilege kayak gitu nggak jarang ya. Jadi banyak orang yang punya privilege untuk WFA, untuk punya orang tua yang established, untuk punya orang tua yang masih kerja. Well, sebenarnya itu cuma alasan doang sih buat orang-orang yang nggak mau fight for something yang sebenarnya itu under their control sih. Tapi kalau lu ngerasa gue perlu bikinin video soal orang-orang yang kos, gimana cara mereka budgeting, itu just put in the comment section ya. Gue will try to assemble. Sebenarnya biaya hidup itu nggak terlalu mahal, lifestyle cost yang mahal. Jadi kalau lu selalu ngikutin lifestyle lu yang selalu naik, itu akan susah karena lu nggak bisa kontrol dengan budget lo. In the end, lifestyle kalau udah naik itu susah untuk turunnya. Jadi be sure to keep humble dan jangan terlalu cepat lah ya untuk menghabiskan sesuatu. Based on study sebenarnya ketika lo membeli sesuatu barang ya yang mungkin kayak gadget yang mahal, itu lo nggak tambah happy secara long term. Ya mungkin ada spike happiness yang lo dapat ketika lo dapat gadget baru, tapi in the end happiness itu nggak prolong kalau misalkan lo membeli sesuatu. For gadget gue juga sebenarnya suka, tapi sebenarnya balik lagi, lo pikirin apakah gadget itu akan berguna buat lo, apakah akan menambah value lo. Kalau lo bilang, gue mau beli gadget karena gue pengen konten, apakah gadget lo sekarang nggak bisa buat lo konten? Itu kan cuma alasan aja kan buat lo beli itu gitu. Kalau mau healing tai ayam itu boleh apa enggak? Boleh, asal lo bisa kontrol budget lo. Kalau gue selalu nabung upfront untuk something yang gue pengen beli in the future. Misalkan gue mau liburan 2 tahun lagi ya, dan gue tabung nih dengan 5% budget gue tabung di reksadana, di Bibit. Dan di Bibit itu udah ada goalsnya. Jadi dia bisa nge-advise lo apa mix of reksadana yang cocok buat lo 2 tahun lagi dengan return berapa gitu kan, dengan budget berapa. Jadi
Jadi gue tabung di sana, gue rutin tabung, dan kalau 2 tahun lagi itu sudah waktunya gue mau liburan ya, gue bisa liburan dengan budget itu. Shorter bisa nggak? Bisa. Dan Bibit juga akan calculate which reksadana yang cocok buat lo. Kalau lo mau join Bibit, Gens, gue punya referral di sini, jadi feel free to use this referral karena lo dapat bonus juga di situ. Banyak financial advice yang nyatain gimana cara ngebudget, misalkan 50, 30, 20 rules, dimana 50 adalah spending buat pengeluaran biasa, terus 30% itu adalah untuk invest, dan 20% untuk foya-foya misalkan. But menurut gue ada yang lebih simple. Yang lebih simple yang gue lakuin adalah benar-benar beli barang yang lo perluin. Kalau misalkan itu bentuknya barang ya, atau something yang benar-benar lo perluin lah, anything. Dengan itu lo bisa hidup lebih minimalis dan lo bisa save some cost. Gimana caranya? Kalau gue misalkan di e-commerce ya, gue selalu ninggalin barang gue di keranjang. Kalau gue tinggalin selama 2 minggu dan gue masih inget barang itu, gue beli. Kalau gue nggak inget, gue lupa, gue hapus karena mungkin gue nggak benar-benar butuh hal itu. Kalian gimana? Kalau kalian punya tips untuk budgeting, put in the comment section ya. Another tips, lebih baik lo ngeluarin uang di something yang bukan barang. Misalkan experience atau something yang meningkatkan value lo, misalkan edukasi, atau lo bisa charity. Trust me, it will make you happier compared to kalau lo beli barang. Conclude, 1 miliar itu something yang sebenarnya nggak mudah, cuman bukan something yang impossible lo raih dalam waktu dekat. Rumusnya gampang kan? Cuman 1 miliar equals to pendapatan kurangin pengeluaran. Gedein pendapatan lo, kurangin pengeluaran lo. That way lo bisa meraih 1 miliar dengan waktu yang lebih cepat. Fokus ke apa yang bisa ngasih lo value. Fokus ke something yang bisa lo rubah. Kalau lo bisa combine 2 hal itu, gue rasa lo bisa mencapai 1 miliar dalam waktu yang lebih dekat. Okay, I think that's all for me for this video. I hope you to be productive